Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Hafaro Pradana Putra. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia. Saya dari angkatan 2021. Tujuan dibuatnya video ini untuk mengecek seberapa mengerti mahasiswa akan materi yang telah disampaikan pada mata kuliah Islam Ulil Albab kelas C yang diampu oleh Bapak Burhanuddin MPDI. Lanjut pembahasan. Menurut saya, topik atau pembahasan yang paling menarik adalah kajian tentang kebangkitan peradaban Islam. Mengapa begitu? Karena menurut saya, kajian ini seperti kesimpulan atau intisari dari kajian-kajian sebelumnya, seperti pembahasan tentang sejarah Islam masa klasik, Islam masa pertengahan, dan juga Islam pada masa modern. Pembahasan ini berbicara tentang beberapa pertanyaan. Yang pertama, pada abad 20-an. Pertanyaan pertama yaitu, mengapa umat muslim lemah, sedangkan orang-orang non-muslim berjaya pada masa itu, baik dari segi keduniaan maupun keagamaan. Dalam pembahasan ini, langsung terjawab pertanyaan ini, yang menyebutkan beberapa faktor lemahnya umat muslim pada saat itu, sebagaimana yang dijelaskan Syakib Arsalan, yaitu faktor pertama adalah kebodohan, lalu kurangnya ilmu pengetahuan, rusaknya akhlak, dan munculnya sifat penakut atau pengecut. Pada bahasan ini disebutkan juga mengapa kaum-kaum non-muslim, kaum-kaum Eropa maju pada masa itu. Disebutkan beberapa faktornya, yaitu yang pertama adalah rasa solidaritas yang tinggi di antara mereka. Lalu, kaum ini tetap menjaga identitasnya, walaupun kaum mereka bercampur-campur. Dan faktor terakhir, yaitu perhatian mereka yang serius terhadap ilmu pengetahuan. Di sini, Syakib Arsalan juga memberikan gagasan bagaimana cara Islam meraih masa keemasan itu kembali, yaitu dengan beberapa cara, antara lain, yang pertama, harus mempunyai kemauan yang kuat, kepercayaan diri yang tinggi, dan tidak mudah putus asa, saling tolong-menolong dalam kebaikan, dan juga pikiran yang terbuka terhadap ilmu pengetahuan. Satu hal yang dapat disimpulkan dari pembahasan ini, bahwa faktor utama kebangkitan umat Islam adalah dengan kembali mengamalkan ajaran Islam secara kafah atau menyeluruh. Dilanjut, dalam hal memecahkan masalah, manusia dituntut untuk berijtihad masing-masing. Namun, dengan catatan sesuai hukum-hukum yang ada. Pada era global saat ini, teknologi telah banyak memberikan kemudahan dan fasilitas terhadap manusia, sehingga ijtihad yang mempunyai kelayakan ilmiah dan kesungguhan. Semua yang diperlakukan untuk melakukan ijtihad saintifik sudah tersedia. Tinggal menunggu kemauan dan kesungguhan manusia itu sendiri. Maka insya Allah, problematika kontemporer yang menjadi persoalan umat Islam secara internasional pada era global
dapat diselesaikan dengan tetap berpegang pada ajaran Al-Quran dan Al-Sunnah. Dengan begitu, maka ajaran Islam akan tetap solihun di kulli zaman wa li kulli makan. Pandangan kita terhadap kehidupan dan cara bergaul harus sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, atau bisa disebut harus menjadi insan ulil albab, di mana cara bergaulnya yaitu tetap berpegang teguh kepada kebaikan dan juga keadilan. Tidak hanya sampai di situ, sebagai insan ulil albab, kita juga harus berpikir kritis terhadap masalah yang menimpa dan tidak pernah pelit akan ilmu. Dan yang paling penting adalah takut kepada Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Lalu, sifat keteladanan dan kepemimpinan dalam bermasyarakat sangatlah penting. Yang pertama, haruslah kita aplikasikan pada diri kita terlebih dahulu. Memimpin diri kita terlebih dahulu, lalu dilanjut kepada orang lain. Banyak dari tokoh-tokoh Islam yang dapat kita contoh dari sifat-sifatnya, seperti hal lapang dada, mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi, dan masih banyak lagi. Dalam hal kepemimpinan, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang berdedikasi tinggi, jujur, terbuka, dan juga bekerja keras tanpa pamrih. Namun, tak lupa semua hal itu harus sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.